Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada banyak bagian di dunia ini yang belum dijelajahi oleh manusia karena peralatan modern saat ini dianggap belum cukup canggih. Sampai saat ini, manusia hanya mampu mengeksplorasi daratan bumi dan sebagian kecil lautan. Namun, apa yang ada di dalam perut bumi? Apakah ada kehidupan di sana? Sebagian orang yang percaya pada teori bumi berongga meyakini bahwa ada sebuah masyarakat yang tinggal di dalam bumi, dan beberapa di antara mereka mengaitkannya dengan Yakjuj dan Makjuj yang telah dibahas dalam beberapa video sebelumnya. Yakjuj dan Makjuj digambarkan sebagai bangsa yang sangat kejam dan tak terkalahkan oleh siapapun di dunia. Konon, mereka hanya akan dikalahkan oleh umat Islam pada akhir zaman dengan senjata terbesar yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan tentang bahaya makhluk ini. Di hari ketika dinding yang membatasi Yakjuj dan Makjuj itu dibongkar, dan mereka turun dari tiap bukit yang tinggi, sedang datangnya janji Tuhan hari kiamat hampir-hampir terjadi. Maka tiba-tiba apabila itu, terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai kami, sungguh kami telah lalai tentang urusan ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat ke-97. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bahwa Yakjuj dan Makjuj akan keluar dari tempat yang tinggi dengan cepat. Pertanyaannya adalah, di mana tempat itu? Dalam video ini, kita akan mencoba merangkum setidaknya 3 lokasi yang diduga kuat menjadi tempat keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Mari kita telusuri misteri masyarakat yang hidup di dalam bumi. Teman seiman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sementara banyak penelitian yang difokuskan pada eksplorasi kehidupan di daratan dan di luar angkasa, serta beberapa yang menyelidiki kehidupan laut, jarang sekali ada yang tertarik dengan penelitian tentang kehidupan di dalam perut bumi. Dalam dunia ilmiah, ada sebuah teori yang dikenal sebagai Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini pertama kali diajukan oleh seorang astronom dan ahli geofisika bernama Edmund Halley pada tahun 1692. Halley, yang juga terkenal sebagai penemu komet Halley, mengusulkan bahwa bumi memiliki rongga di bagian tengahnya. Meskipun teori ini ditolak oleh banyak ilmuwan, seorang ilmuwan bernama John Cliff Sim Jr. mendukungnya. Sim yakin bahwa kutub utara dan selatan memiliki lubang yang saling terhubung di dalamnya. Ayat dalam Al-Quran, Surat Taha, ayat 6-7, juga menyebutkan tentang kepemilikan Allah yang mencakup segala yang ada di langit, bumi, dan di bawah tanah, yang diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai indikasi adanya kehidupan di bawah permukaan bumi. Dari pemikiran ini, muncul legenda tentang Agartha, sebuah tempat di dalam perut bumi yang diyakini memiliki penduduk yang sangat maju. Mereka konon memiliki pengetahuan yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah. Legenda ini pertama kali dikemukakan oleh seorang okultis Perancis bernama Alexandre Saint-Yves d'Alfeidoué pada tahun 1886 yang percaya bahwa Agartha terletak di bawah Tibet. Namun, upaya untuk menemukan lubang atau portal menuju Agartha di wilayah Tibet terbukti sulit karena wilayahnya yang luas dan kompleks. Menurut Alexander Saint-Yves d'Alfeidoué, bangsa Agartha menempati gua-gua atau rongga yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Awalnya, mereka hidup di permukaan seperti kita, namun diusir ke dalam ruang kosong di dalam bumi pada sekitar abad ke-3 SM. Legenda Hindu-Buddha juga menyebutkan tempat suci yang disebut Sambala, digambarkan sebagai tempat tersembunyi yang suci. Ada kisah yang terkait dengan tempat suci ini. Yakjuj dan Makjuj, dua sosok yang disebut dalam Al-Quran sebagai pertanda akhir zaman, juga terkait dengan kisah ini. Secara ilmiah, teori tentang kota bawah tanah dan bumi berongga mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun, beberapa ilmuwan mencoba memberikan penjelasan sederhana dengan mengatakan bahwa meskipun bumi tidak berongga, ada lubang-lubang besar yang cukup dalam di mana makhluk hidup bisa tinggal. Pada abad ke-21, para ilmuwan yang mendukung teori Hollow Earth mulai melakukan penelitian. Mereka fokus pada daerah kutub utara karena perilaku aneh kompas di sana. Kompas mereka berperilaku aneh saat mendekati kutub utara, menunjukkan adanya lubang atau ruangan besar di bawahnya. Mereka berpendapat bahwa ada medan magnet yang berbeda antara kutub utara dan ruangan di bawahnya, menyebabkan kompas berputar-putar. Teori ini diperkuat oleh angin hangat yang sering berhembus dari kutub utara, diyakini berasal dari lubang besar di sana.
Sebelum para peneliti dapat menemukan jawaban atas teori Hollow Earth, cerita tentang suku Agartha tetap menjadi mitos yang berakar dalam budaya dan agama Hindu. Asal-usul nama Agartha sendiri diyakini berasal dari kata Arya yang berarti orang terpelajar. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran di Listrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat sebuah celah sempit di antara gunung-gunung batu. Tempat ini terletak di jalur utama antara Turkestan dan India. Saat ini, tempat tersebut dikenal sebagai Busdah dalam bahasa Turki, tetapi sebelumnya disebut Bab al-Hadid dalam bahasa Arab. Orang Persia dan Cina juga memiliki nama yang berbeda untuk tempat ini, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Pada abad ke-7, seorang penjelajah Tiongkok bernama Yuan Xian melintasi pintu besi tersebut dalam perjalanannya ke India. Dekat pintu besi itu terdapat sebuah danau yang bernama Iskandar. Pada tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Wasik, mengirim ekspedisi untuk mengeksplorasi pintu besi tersebut. Tim tersebut melaporkan adanya gerbang di antara gunung yang lebarnya sekitar 137 meter, dengan dua kolom besar di kiri dan kanan sebagai penyangga daun pintu raksasa. Gerbang besi tersebut terbuat dari balok besi yang dicor dengan tambahan cairan tembaga. Deskripsi ini serupa dengan yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Suatu hari, Khalifah Al-Wasik memutuskan untuk mengutus seorang penjelajah terkenal bernama Salam Tarjuman untuk menyelidiki dinding besi itu. Salam diberangkatkan menuju pegunungan Yakjuj dan Makjuj. Di sana, dia menemukan dua gunung yang terpisah oleh lembah luas, dengan lebar sekitar 150 meter, dan di tengahnya berdiri tembok besi setinggi sekitar 50 meter. Para penduduk setempat menceritakan bahwa mereka biasanya memukul pintu besi itu 3 kali sehari. Setelah itu, mereka mendekatkan telinga ke dinding pintu, dan dari dalam, mereka mendengar gema seperti teriakan, yang diyakini sebagai tanda keberadaan makhluk manusia di dalamnya, konon Yakjuj dan Makjuj. Dikatakan bahwa pada masa Perang Dunia II, pemimpin Inggris, Winston Churchill, juga pernah mengunjungi pintu gerbang besi tersebut. Menurut Ibnu Battuta dalam kitab Rahmat Ibnu Battuta, pegunungan Yakjuj dan Makjuj dapat ditempuh dalam perjalanan 6 hari dari Cina. Pendapat Ibnu Battuta ini sejalan dengan cerita Khalifah Al-Wasik, karena di sebelah barat laut Cina terletak daerah Rusia. Terlepas dari kontroversi tentang keberadaan dinding tersebut, diketahui bahwa struktur dinding tersebut masih berdiri tegak hingga saat ini di Azerbaijan dan Armenia. Lokasinya adalah di sebuah pegunungan tinggi dan kokoh, di antara dua tembok yang menjulang tinggi. Tempat ini tercatat dalam peta-peta Islam dan peta Rusia, berada di Republik Georgia. Misteri seputar dinding besi yang menyekat Yakjuj dan Makjuj tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga kini. Namun, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, sesungguhnya, kalian tidak akan merasa aman dari musuh hingga kalian berhadapan dengan Yakjuj dan Makjuj, yang wajah mereka lebar, mata sipit, dan rambut pirang. Mereka akan menyerang dari segala penjuru, seolah-olah wajah mereka adalah tameng yang dilapisi kulit. Dalam hadis ini, Nabi memberikan gambaran ciri-ciri Yakjuj dan Makjuj. Sebagian orang menghubungkan ciri-ciri ini dengan bangsa Mongol, terutama karena nenek moyang mereka, Alan Jahan, memiliki dua putra kembar bernama Tartar dan Mongol. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan bangsa Cina. Sejarawan Muslim, seperti Syekh Hamdi bin Hamzah dalam bukunya, Munculnya Yakjuj dan Makjuj di Asia, berpendapat bahwa tembok besar China adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Namun, secara fisik, ada perbedaan yang jelas antara tembok besar China dan tembok yang disebutkan dalam hadis, karena tembok besar China terbuat dari batu bata sementara tembok Zulkarnain terbuat dari besi campuran tembaga. Meskipun ada banyak teori yang dikemukakan, banyak ilmuwan Muslim dan ulama yang meragukan bahwa tembok besar China dibangun oleh Zulkarnain. Hal ini telah dibahas dalam video sebelumnya. Bagi yang ingin penjelasan lebih rinci, dapat menontonnya melalui link di atas. Demikianlah, itulah misteri mengenai bangsa yang hidup di dalam bumi. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini.
Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.